Eropa, 1945. Di penghujung akhir Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu berhasil merebut jantung pertahanan Nazi Jerman. Amerika Serikat di posisi barat dan Soviet di posisi timur. Mereka terus menyerbu masuk pasukan ke ibu kota Berlin, di mana pertempuran terakhir telah berlangsung. Selamat menyaksikan. Sini. Ih, tanya sama kita berdua. Beres sekali ya. Ayo. Yes, berhasil. Akhirnya kita ngalahin Nazi. Wih, BTW jago juga tadi. Habis slide. Kedua superpower yang baru timbul sebagai pemenang perang pun merayakan kemenangan mereka. Namun, kemenangan tersebut tidak berlangsung lama. Wih, Yes. jago juga. Jago nih, jago kita. Masih kita nunggu dia siap. Ambil kesempatan. Iya juga. Dengan banget gila. Nah, karena aku tadi kita menang. Next kalau pemerintahan, pakai ideologi kapitalis, pasti semua lancar. Kapitalis sih? Itu mah jelek. Jangan kapitalis lah. Masa orang dilepasin kayak ayam, gak dikasih perintah sama sekali. Jelek. Nih ya, kalau punya pemikiran terbuka, you pasti cerdas. You mau bodoh. Nih, lu lihat ya gua lebih bagus daripada punya lu. Kita lihat aja negara siapa yang maju dengan ideologinya. Oke, fix. Sini blok barat ikut I. Sini timur sama gua. You kalau mau enak, you sama I. You bebas berpendapat. Tapi gue butuh dana untuk dana ekonomi gue yang kosong. Tenang, I ada pasukan dana and jacket buat you. Oke. Nah, itu doang. Gak bakal bisa ngalahin gua. Awas lihat lu. Nih, apa timur? Dengerin gua. Turutin apa perintah gua. Lu harus bangun pemerintahan sebesar mungkin supaya kekuasaan gua disegani oleh semua orang. Dengar nggak? Ya, tapi gimana caranya? Kan negara gua lagi mengalami krisis ekonomi. Lah, masa bodoh? Bukan urusan gua. Yang penting lu nurut apa kata gua. Jangan keluar dari wilayah gua maupun bangun sosial atau berdagang. Dengar? Oke. Amerika memperlakukan Eropa Barat sebagai anak emas dengan sebagai bantuan ekonomi dan militer, membuat Eropa Timur menimbulkan kecemburuan. Namun, alih-alih melakukan hal sama seperti Amerika, Soviet malah merespon kecemburuan Eropa Timur dengan tangan besi. 1950. Beberapa tahun telah berlalu, kesenjangan antara Eropa Barat dan Eropa Timur makin terlihat. Alhasil, banyak warga Eropa Timur yang lebih sering menghabiskan waktunya di Eropa Barat. Melihat hal ini, Soviet pun merespon dengan membangun tirai besi yang memisahkan Eropa Barat dengan Eropa Timur. Memisahkan banyak sanak keluarga dan teman-teman satu sama lain. Hai Mur, halo Barat. Gimana kabar lu abis perang dunia kedua? Baik-baik saja. Kalau lu gimana? Ya itulah. Ya gitunya gimana? Sebenarnya perlakuan Soviet kedua tuh gak banget. Hah? Demi apa sih? Serius, dia buat kebijakan palsu. Terus habis itu pemilu palsu. Dan partai di negara itu cuma boleh satu. Berarti enakan gua. Gua ikut Amerika dikasih apaan? Kayak senjata, bahan pangan, dia ikut gua aja. Gua juga pengennya gitu, tapi gimana ya? Hidup lu kok kasihan banget sih. Pengen pindah. Oh, jadi lu yang mau pindah ke Soviet? Iya, dia tadi mau pindah. Enggak. Apaan sih? Kenapa mau keluar dari Soviet? Gimana? Gua kan gak tau kalau akhirnya gini. Lu selalu ngekang negara gua buat kebijakan-kebijakan seenaknya. Terus pemilu palsu. Gimana gua gak mau pindah? Tahu diri, emang siapa? Lu nggak ingat yang bebasin negara-negara lu dari Nazi? Ya udah maaf. Lu nggak boleh keluar dari Soviet. Oke. Maaf Soviet. Maaf.
Jauh di ufuk timur benua Asia, dua negara baru muncul. Korea. Korea Utara yang ingin menyatukan semenanjung Korea di bawah ideologi komunisme. Sedangkan Korea Selatan ingin menyatukan semenanjung Korea di bawah ideologi kapitalisnya. Pertikaian tersebut mencapai puncak ketika kedua superpower memutuskan untuk ikut campur pada permasalahan mereka. Annyeong Korsel. Nah ini Korsel ke negara aku dapat 1. Di negara kamu tuh ada apa? Negara aku, militernya aku di dunia. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh. Kita kalau kita bersatu, kita jadi negara yang hebat, negara maju. Tapi aku nggak bisa. Ayolah, dia bisa. Kalau kamu ikut, tapi kami juga harus ikut. Komunis jadi negara komunis. Oh tidak, kamu negara baru aja songong banget ya. Ayo ikut ke aku. Ya tidak, kenapa kamu maksa? Ikut tidak? Tidak. Ikut tidak. Udah hari. Ini sudah buat tuh ya. Nih, masih paham sekali gitu perang. ya. Sampai kalah. Perang aja udah. Ikut negara gua. Gak akan bisa ikut. Kamu harus ikut kapitalis. Gak bisa. Komunis. Ayo cepetan. Buang negara dia. Ya. Ya. Sofian bantu aku Sofian. Dut sini, Dut. Ayo Sofian. Aku lah backingan gua PBB. Dan aku adalah Cina, sang panda dari timur. Cina di mana lu gamis dia? Ayo aku dukung kalian. Ayo. Silakan. Nih. Apa ini senjata? Jelek banget. Kalau kau laki, ayo senjatamu. Cahaya. Harimau pada tutup dua, Allah. Ya. Kamu harus ikut aku. Sudah. Sudah capek. Sudah. Lebih baik kita maafkan. Enggak. Jangan. Buat apa lu minta maaf ke dia? Capek. Daripada ribut terus capek saya. Hanya perut kecil. Awas lu nanti ya. Lihat nanti siapa yang menang. Awas lu. Tapi baik kita teman. Oke. Ya. Sama bayi lu gendut, ayo. 1960. Kuba 1962. Sebagai negara yang baru muncul setelah memenangkan perang dunia, Kuba dengan cepat mendekatkan diri dengan Soviet dengan maksud untuk mencari dukungan. Lu ngapain di wilayah gua? Lu Kuba baru aja merdeka menjadi masalah ya? Mikir. Hei kau Amerika, kau selalu merasa wilayahku adalah wilayahmu juga. Dasar kau serakah. Lihat dia menghargai perjuanganku dan dia mendukungku. Sedangkan kau tidak sama sekali. Udah, sadar. Ini negara yang merdeka. Jadi itu bukan wilayah kekuasaan lu. Dan gua tuh cuma dukung beberapa lebih. Relax dulu ya. Woi mikir, dukungan apaan ngasih misil, terus lu ngalahin ke gua? Hah? Emang jadi masalahnya orang? Hei, gimana kalau misalkan keselamatan di dekat sini aja? Lihat dia sudah kena petir. Kita tahu kita bakal lebih kuat dan kita bisa mengalahkan dia. Misil dulu ya. Ya, bisa. Gua setuju. Kalau itu bisa bikin kekuatan gua seimbang sama dia, gua setuju. Ayo. Nah, Bikin. Woi, lu mau udah kelewatan pada ya. Kalau lu berani aja ngelakuin hal yang gak seharusnya lu lakuin, perang besar gak akan gua hindari ya. Gua berani menginvasi lu sendirian, gak takut gua. kau pikir aku akan takut? Tidaklah. Aku bisa begitu kuat dan begitu keras dan aku akan mengalahkanmu Amerika. Tunggu dulu Amerika. Sudah kita mulai perang ini dan perang itu mulai. Ini bukan jadi perang nuklir guys,
tapi akan jadi kiamat nuklir yang akan merugikan banyak negara Amerika. Oh, itu bener-bener juga ya. Kalau misalnya beneran terjadi kiamat nuklir, gak ada yang untung. Kita berdua malah rugi kan? Ngapain dengerin orang gila seperti ini? Makanya, mau begini, kita bikin aja persetujuan. Lu tarik misi-misi lu yang ada di Turki, gua tarik misi-misi gua yang ada di Kuba. Setuju nggak? Oke, kalau misalnya itu bisa menghindari perang yang terjadi, Hei, kau menyamar terus saja. Ini bukan hal yang aku inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Kuba, perang ini tidak akan bawa apapun, tidak akan bawa kemenangan selain kehancuran Kuba. Udah, stop Kuba. Hah? Lihat saja nanti. Aku akan mengalahkan Amerika dan akan menjadi kekuatan yang lebih besar dan negara yang lebih maju dibandingkan dengan Amerika. Dengan persetujuan Amerika dengan Soviet, keduanya setuju untuk menarik misil-misilnya masing-masing. Untuk saat ini, Perang Dunia Ketiga berhasil dihindari. Vietnam. Di belahan selatan timur Asia, Vietnam menjadi negara baru merdeka dari penjajahan Prancis yang sedang menentukan nasibnya. Vietnam Utara yang komunis dengan Vietnam Selatan yang kapitalis dengan cepat mencapai perdebatan panasnya. Namun, Uni Soviet dan Amerika menyaksikan perdebatan tersebut sebagai kesempatan untuk sekali lagi membuktikan ideologi mereka. Gua Vietnam Utara. Vietnam itu harus jadi negara kapitalis. Komunis, ngapain jadi kapitalis? Kita, Vietnam, harus menjadi kapitalisme dan kebebasan. Soalnya, komunisme cuma membawa penindasan. bener itu. Ini bukan Korea yang gak bakal gue biarin Vietnam jatuh ke tangan komunis kayak dia. Bro, dia itu teman gua, Vietnam Utara teman gua. Dia itu sama-sama komunis dan gua bakal bela dia. Dan gua bakal terima konsekuensi apapun dari hidup gua. Gak takut gua. Gua dengan adanya dukungan Soviet, kita jadi semakin kuat. Ayo kita lihat siapa yang lebih kuat. Nih, nyata nih. Senjata, Oke. senjata. Balik mereka. Sampai, serang. Langsung tempok. Langsung deh. Bom. Mantap. Dah. Nice. Aku sudah kewalahan melawan mereka. Dengan moral yang rendah dan semangat yang sudah pudar, Vietnam Selatan dengan mudah dapat dikalahkan oleh Vietnam Utara. Dengan itu, Vietnam pun bersatu di bawah bendera komunis. Aku sudah kewalahan melawan mereka. Tolong bantu. Aduh, kalian gak boleh nyerah. Udah, gue yang pimpin perang ini. Vietnam udah kalah. Sekarang Vietnam bakal jadi negara komunis. Ya. Udah Amerika, Vietnam Selatan udah kalah. Menyerah aja udah. Kita komunis bakal menang. Dah, kita udah menang. Udah. Mungkin kalian akan menang kali ini, tapi lihat siapa yang akan lebih kuat. 1970, Afghanistan. 1979. Di tengah krisis yang telah melanda Afghanistan, di satu pihak kaum komunis ingin menyatukan Afghanistan di bawah bendera Partai Komunis. Sementara kaum Islamis dan orang-orang yang anti komunis dengan cepat melakukan perlawanan terhadap rezim komunis. Merasa terancam, rezim komunis Afghanistan pun meminta bantuan Uni Soviet untuk melawan pasukan Islamis. Karena masih percaya diri setelah kemenangan di Vietnam, Soviet dengan setuju membantu komunis Afghanistan. Namun, sedikit yang Soviet tahu, para Islamis Afghanistan diam-diam didukung oleh Amerika dan sekutu barunya. Islamis, ente jadi masuk ke komunis apa enggak? Aneh nungguin ente dari tadi. Ani nggak mau lah jadi komunis. Ani ini Islam. Islam itu tidak mengatakan. Ente kenapa mau masuk komunis? Aneh jadi komunis biar jadi hebat. Apa Afghanistan Islamis begini? Enggak ada hebat-hebatnya lah. Afghanistan Islamis itu enak Habibi, lihat saja. Ani sudah dapat dukungan dari banyak negara. Tetap ada cupu. Hah,
Soviet, inilah waktunya melawan Afghanistan Muslim. Nih, senjatanya ini buat kamu. Kamu khususkan dia, lawan dia. Perang. Kita harus menembak, Habibi. Menembak, tembak pula. Astaga, kamu bagaimana lah? Anda tidak mengerti ya, Habibi. Kalau kamu tidak mengerti senjata yang aku kasih. Saya kan anak komunis baru, Habibi. Astaga, beginilah caranya nih. Sini, aku saja yang mau dia. Cobalah kamu lawan dia sebelah sini, Habibi. Oke, saatnya kita melawan. 3, 2. Sudah, Habibi. Dia sudah kalah. Sudah. Kamu juga sudah capek, Habibi. Sebentar. Kenapa? Itu senjata siapa itu? Ini senjata Hongkong aneh. Hongkong. Dasar kamu Soviet komunis bodoh. Habibi. Kamu Sudah, Habibi. telah berkhianat Cina. Kenapa kamu berkhianat? Sudahlah Soviet. Sudah sadari bahwa komunis kita sudah berbeda. Sudah, Habibi. Ini kita pergi saja, Habibi. Awas saja kalian. Awas balas. Awas saja. Berperang dengan cara gerilya menimbulkan kekacauan di garis-garis pertahanan kaum komunis. Diperkuat lagi dengan krisis ekonomi yang melanda negaranya. Soviet memutuskan untuk menarik diri dari Afghanistan, ditambah oleh pasokan senjata baru dari Cina yang tidak ada habisnya. Pasukan Islamis mulai memenangkan satu demi satu pertempuran dengan menghadapi Soviet dengan telak mengalahkannya. 1980, 1990, krisis ekonomi serta kekalahan telak di Afghanistan yang harus dibayar mahal oleh Soviet membuatnya khawatir rakyat-rakyat yang lapar, membuat petinggi Soviet khawatir mereka akan memberontak. Di sisi lain, Mikhail Gorbachev, presiden baru Soviet, memperkenalkan ide-ide baru yang ambisius. Kekalahanku di Afghanistan yang harus dibayar mahal, dan rakyat-rakyatku yang kelaparan karena aku memikirkan perang. Seharusnya aku berubah. Aku punya ide, kawan. Tunggu, siapa kau? Saya, pemimpin barumu, Mikhail Gorbachev. Menarik, boleh jelaskan? Bagaimana jika kamu mengikuti ide baruku, yaitu Glasnost dan Perestroika? Jadi, Glasnost itu memiliki arti kebebasan berpendapat, sedangkan Perestroika perbaikan ekonomi. Jika kamu mengikuti ide baruku, masyarakat kamu akan sejahtera. Saya, Yesli. Kira kita harus berpisah dari Uni Soviet dan meninggalkan komunisme. Setuju. Sistem ini hanya membuat kita menderita. Kita harus membuat pemerintahan baru. Kita harus keluar dari Uni Soviet. Keluar. Kami tidak bisa terus-menerus bersama Uni Soviet. Ekonomi kami itu sudah sangat terpuruk. Pokoknya kami butuh kebebasan. Setuju. Kita itu udah sepakat kan kalau Uni Soviet itu memberikan kita tuh cuma kayak peluang kebebasan kita doang, ya nggak? Iya, setuju. Jadi kita harus keluar dari Uni Soviet. Sama kita di Uni Soviet. Konflik ini terus berlanjut, tapi tidak ada kemajuan. Sebaiknya kita keluar dari Uni Soviet. Ya, kita harus keluar. Setuju. Kami juga mendukung keputusan ini. Kita semua berhak menentukan nasib sendiri. Nah, betul tuh. Bubarkan Uni Soviet. Bubarkan. Keluar. Mereka semua pergi, Uni Soviet sudah runtuh. Aku sudah mencoba menghentikan ini lagi. Semua reformasi nggak kuat, malah menghancurkan persatuan kita. Aku pun tidak tahu kawan. Yang terbaik. Jika memang ini tidak ada kita. Satu persatu Republik Soviet mulai meninggalkan Uni Soviet. Amerika memutuskan untuk tidak ikut campur dan membiarkan Uni Soviet runtuh dengan sendirinya. Dengan resmi, perang dingin ini pun berakhir. Sekian dari drama kami.
Terima kasih telah menyaksikan. Uni Soviet akan hancur sendiri. Kita tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka sendiri yang menentukan nasib. Ini bukanlah yang aku harapkan, tapi mungkin inilah akhirnya. Satu persatu, Republik Soviet mulai meninggalkan Uni Soviet. Amerika memutuskan untuk tidak ikut campur dan membiarkan Uni Soviet runtuh dengan sendirinya, dengan resmi mengakhiri Perang Dunia. Terima kasih telah menyaksikan. We are STM. Kami